Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Numi Katika, NIM 1911250066. Saya dari Prodi PAUD IAIN Bengkulu. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit makalah tentang pendekatan eksistensial humanistik untuk bimbingan konseling PAUD. Teori dan pendekatan konseling eksistensial humanistik berfokus pada diri manusia. Pendekatan ini mengutamakan suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia. Terapi eksistensial berpijak pada premis bahwa manusia tidak bisa lari dari kebebasan dan bahwa kebebasan dan tanggung jawab berkaitan. Pendekatan eksistensial humanistik dalam konseling menggunakan sistem teknik-teknik yang bertujuan untuk mempengaruhi konseling. Pendekatan terapi eksistensial humanistik bukan merupakan terapi tunggal, melainkan suatu pendekatan yang mencangkup terapi-terapi yang berlainan yang semuanya berlandaskan konsep-konsep dan asumsi-asumsi tentang manusia. Psikologi eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia, alih-alih atau suatu sistem teknik-teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. Dari pemikiran Abraham Maslow 1950 yang memfokuskan pada kebutuhan psikologi tentang proses-proses atau potensi-potensi yang dimiliki manusia. Hasil pemikirannya telah membantu guna memahami tentang motivasi dan aktualisasi diri seseorang, yang merupakan satu tujuan dan pendidikan humanistik menurut Maslow yang terpenting dalam melihat manusia adalah potensi yang dimilikinya. Pendekatan ini melihat kejadian bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Menurut Ahmad Sudrajat adalah yang pertama, manusia sebagai makhluk hidup yang dapat menentukan sendiri apa yang ia kerjakan, yang tidak dia kerjakan, dan bebas untuk menjadi apa yang dia inginkan. Setiap orang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Yang kedua, manusia tidak pernah statis, ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, manusia mesti berani menghancurkan pola-pola dan mandiri menuju aktualisasi diri. Yang ketiga, setiap orang memiliki potensi kreativitas dan bisa menjadi orang yang kreatif. Gerakan eksistensial berarti rasa hormat pada seseorang. Menggali aspek baru dari perilaku manusia dan metode memahami manusia yang beraneka ragam. Pandangan eksistensial akan sifat manusia ini sebagian dikontrol oleh pendapat bahwa signifikansi dari keberadaan kita ini tidak pernah tetap, melainkan kita secara terus-menerus mengubah diri sendiri melalui proyek-proyek kita. Pandangan manusia menurut teori humanistik yang pertama adalah filsafat eksistensial yang memandang manusia sebagai individu dan merupakan problema yang unik dan eksistensi kemanusiaan. Yang kedua, bahwa manusia sebagai makhluk hidup. Yang ketiga, teori humanistik mendasar pendapat bahwa manusia tidak pernah statis. Yang keempat, menekankan pada kesadaran manusia pengalaman personal yang berhubungan dengan eksistensial dalam dunia orang lain. Hakikat konseling. Hakikat konseling esensial humanistik menekankan renungan filosofi tentang apa artinya menjadi manusia. Eksistensial humanistik berdasarkan pada asumsi bahwa kita bebas dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil dan perbuatan yang kita lakukan. Menurut Gilliard Corey 1988, ada beberapa tujuan konseling, yaitu agar klien mengalami keberadaan secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi serta sadar diri bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Kelebihan terapi eksistensial humanistik. Yang pertama, teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dan dalam perkembangan dan kepercayaan dirinya. Yang kedua, adanya kebebasan. Kelebihan terapi eksistensial humanistik yang pertama adalah teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Yang keempat, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial, dan yang kelima, pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti
masalah karir, kegagalan, terapi eksistensial dalam perkawinan, pengucilan, dalam pergaulan ataupun masa transisi dijalankan bagi klien yang mengalami kekerasan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Kelemahan terapi eksistensial adanya kebebasan klien adalah dalam metodologi bahasa, dan yang ketiga memanusiakan mistikal, yang kedua dalam pelaksanaan tidak membentukkan kepribadian, hati nurani, tiga terlalu percaya pada kemampuan analisis terhadap mengatasi masalahnya, yang keempat adalah memakan, yang kelima pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan, pendekatan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi eksistensial humanistik. Ini adalah kelemahan terapi eksistensial di mana seseorang individu yang memiliki potensi dalam metodologi bahasa dan konsepnya yang mistikal, yang kedua dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas, yang ketiga terlalu percaya pada kemampuan klien jika mengatasi masalah pada anak adalah memakan waktu. Menggunakan pendekatan ini, seseorang anak bebas untuk menentukan pilihannya dan harus bertanggung jawab atas resiko yang diterima. Pendekatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksistensial humanistik ini adalah pendekatan di mana seseorang individu yang memiliki potensi untuk dapat membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan dia harus berani bertanggung jawab serta membangun resiko bagi dirinya. Jadi, bimbingan jika bimbingan konseling pada anak usia dini menggunakan kelebihan terapi eksistensial, seseorang anak bebas untuk yang pertama adalah teknik ini harus dapat dijawab bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Yang keempat, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kelima, pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Kelemahan terapi eksistensial humanistik yang pertama adalah dalam metodologi bahasa dan konsepnya yang mistikal. Yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Yang ketiga, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. Yang keempat adalah memakan waktu yang lama. Jadi, pendekatan eksistensial humanistik ini adalah pendekatan di mana seseorang individu yang memiliki potensi untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan dia harus berani bertanggung jawab serta menanggung resiko bagi dirinya. Jadi, bimbingan jika bimbingan konseling pada anak usia dini menggunakan pendekatan ini, seseorang anak bebas untuk menentukan pilihannya dan harus bertanggung jawab atas resiko yang diterimanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan terapi eksistensial humanistik. Yang pertama, teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dan dalam perkembangan dan kepercayaan dirinya. Yang kedua, adanya kebebasan. Kelebihan terapi eksistensial humanistik yang pertama adalah teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Yang keempat, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kelima, pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan
dalam perkawinan, pengucilan, dalam pergaulan ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Kelemahan terapi eksistensial humanistik yang pertama adalah dalam metodologi bahasa dan konsepnya yang mistikal. Yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Yang ketiga, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. Yang keempat adalah memakan waktu yang lama. Jadi, pendekatan eksistensial humanistik ini adalah pendekatan di mana seseorang individu yang memiliki potensi untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri, dan dia harus berani bertanggung jawab serta menanggung resiko bagi dirinya. Jadi, jika bimbingan konseling pada anak usia dini menggunakan pendekatan ini, seseorang anak bebas untuk menentukan pilihannya dan harus bertanggung jawab atas resiko yang diterimanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan terapi eksistensial humanistik. Yang pertama, teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dan dalam perkembangan dan kepercayaan dirinya. Yang kedua, adanya kebebasan. Kelebihan terapi eksistensial humanistik yang pertama adalah teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Yang keempat, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sos. Yang kelima, pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan, dalam pergaulan ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Kelemahan terapi eksistensial humanistik yang pertama adalah dalam metodologi bahasa dan konsepnya yang mistikal. Yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Yang ketiga, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. Yang keempat adalah memakan waktu yang lama. Eksistensial humanistik ini adalah pendekatan di mana seseorang individu yang memiliki potensi untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri, dan dia harus berani bertanggung jawab serta menanggung resiko bagi dirinya. Jadi, jika bimbingan konseling pada anak usia dini menggunakan pendekatan ini, seseorang anak bebas untuk menentukan pilihannya dan harus bertanggung jawab atas resiko yang diterimanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.